Pertama-tama mari kita dengarkan dulu narasumber kita ini dari Arsitektur UMI, dan beliau dikenal juga dengan arsitek kidal karena beliau ini kidal ya. Jadi teman-teman, beliau ini juga aktif sampai sekarang untuk mengikuti sayembara, dan hari ini juga sempat kemarin untuk live di. Beliau dikenal juga dengan arsitek kidal karena beliau ini kidal ya. Jadi teman-teman, beliau ini juga aktif sekarang untuk mengikuti sayembara, dan hari ini juga sempat kemarin untuk live di. Oke. Nah, Kak Arsitek Kidal, mungkin bisa jelaskan dulu pengalaman saat kuliah sebelum mungkin masuk di studio akhir. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ferry yang telah mengadakan acara ini. Langsung saja. Arsitek Kidal, mungkin bisa saya adalah alumni arsitektur UMI, Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Saya angkatan 2012, satu angkatan sama hostnya. Nah, sedikit perjalanan tentang saya di arsitektur UMI. Saya seperti ini sih sebenarnya kayak mahasiswa pada umumnya yang kategori yang satu yang tidak ini yang nggak pernah masuk organisasi sampai pada akhirnya di semester terakhir saya agak sedikit menyesal sebenarnya nggak masuk ini organisasi. Saya ini kayak baru sadar kalau organisasi itu ini penting, kayak menambah relasi, menambah pengetahuan. Sedangkan waktu itu saya terlalu fokus kuliah, terlalu fokus kerja di luar, terlalu fokus sektor sayembara. Jadi saya pikir waktu itu saya tidak terlibat dalam satu organisasi. Adapun saya ini mengangkat judul tugas akhir sekolah tinggi perfilman itu berawal dari kekerasan pribadi maupun berawal dari hobi saya yang waktu itu mulai suka nonton film gitu. Ya, kadang sama teman-teman ke bioskop gitu pada saat kuliah. Nah, di semester terakhir itu saya mengangkat judul ini. Sebenarnya bukan judul ini yang pertama diterima dosen. Saya pernah mengangkat pusat transportasi darat di Makassar karena cakupannya itu terlalu luas. Nah, saya merasa ini kayak tidak menguasai begitu. Nah, saya pernah kayak dengar salah satu arsitek gitu. Kalau ini kayak yang sebenarnya kalau mau bagus itu seharusnya yang kita jalani itu apa yang sebenarnya kita senangi. Nah, saya mengangkat judul ini berawal dari situ juga. Jadi judul yang tadi itu yang pusat transportasi darat di Makassar itu saya ini urungkan, saya menggantinya dengan sekolah tinggi perfilman ini. Karena pada saat itu perfilman lokal
di Makassar lagi ininya lagi bangkit-bangkitnya. Kayak ada salah satu komik begitu, komik di Makassar, bisa dibilang komik yang membuat film waktu itu dengan judul Uang Uang Panai, film lokal. Jadi dari situ saya ini menyadari bahwa perfilman di Makassar itu sebenarnya punya potensi. Cuma banyak orang yang tidak diwadahi begitu secara pendidikan. Nah, jadi saya kayak pada tugas akhir ini saya menyediakan kayak semacam wadah begitu untuk rekan-rekan yang kayak punya hobi fotografi, edit video. Nah, jadi saya menyediakan wadah itu berupa sekolah tinggi perfilman. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Atau halo? Kemarin proses pengajuan judulnya nih langsung diterima atau cukup lama juga untuk prosesnya? Sebenarnya agak lama karena kan kalau pengajuan judul itu bab 1 kayak proposal begitu, jadi saya harus ini bolak-balik untuk ini melengkapi datanya. Nah, yang pada waktu itu saya ini sih karena bangunan pendidikan kata dosen yang menyetujui ini judul itu harus ini saya harus nyari semacam kayak ininya kayak tentang mata kuliahnya begitu supaya nanti pada saat pembagian ruang di situ sudah terpetakan secara otomatis. Oke. Nah, mungkin bisa kemarin kan kita sudah tampilkan juga tuh animasi untuk tugas akhirnya. Mungkin teman-teman yang menonton saat ini sudah melihat juga. Kalaupun belum, nanti bisa lihat videonya di BKTAA 1 untuk melihat animasinya. Nah, mungkin bisa dimulai presentase dari arsitek Kidal atau Kak Rai ini. Mungkin dimulai dari konsepnya mungkin dan seterusnya. Silakan. Nah, konsepnya sebenarnya ini sih hanya ada 4 lembar di mana sebabnya dari teman-teman waktu itu membuat konsep itu 8 sampai 12 lembar. Nah, di sini saya ini ngepres jadi 4 lembar supaya kayak menghemat biaya pada waktu itu. Nah, selain itu sebelumnya kan model konsep sebelumnya itu kan yang diterapkan itu modelnya landscape. Nah, kebetulan kayak pembimbing dan penguji saya ini kayak satu pemikiran, saya mencoba ini negosiasi sama mereka bahwa model konsep saat ini saya ingin kayak lain daripada yang lain. Jadi saya ambil ini contoh konsep secara potret. Saya ini sih sebenarnya kayak terpengaruh dari sebelumnya yang mengikuti sayembara. Jadi tampilannya agak saya mirip-miripkan begitu sebenarnya. Nah, ini bisa kita lihat kayak dari site letak site di Makassar. Nah, di sini kan terbagi beberapa kategori di mana kayak RT RW-nya itu diperuntukkan untuk kayak bisnis,
untuk pemukiman, untuk pendidikan, dan wisata. Nah, kebetulan waktu itu yang terpilih untuk bangunan pendidikan itu berada di Kecamatan Panakukang waktu itu. Nah, langsung saja ini adalah ini site-nya, kayak yang pada umumnya lah, yang ini sama-sama ekonomi gitu yang diterapkan. Adapun kayak persyaratannya kayak dilalui transportasi umum, dilalui utilitas kota, merupakan pusat pendidikan terpadu, fungsi pendukung, pemukiman, dan perdagangan, akses mudah dikarenakan jalan provinsi. Jadi salah satu pertimbangan kenapa di sini karena itu tadi salah satu dilalui ini jalan provinsi, di mana pusat pendidikan itu harapannya kalau ketika misalnya orang dari daerah begitu datang ke Makassar, jadi langsung bisa diarahkan dalam satu wilayah. Nah, adapun ini kayak pendidikan bangunan berpengaruh sekitarnya seperti ini, kayak ada kampus STIM LPI, ada Unhas, salah satunya ada Unhas, ada STIMIK Diponegara dengan Universitas Islam Makassar. Ini ada analisa analisa site-nya, kayak jalur mobil, jalur motor, jalur servis, akses masuk dan keluar, orientasi matahari, sirkulasi angin, kebisingan, dan yang terakhir adalah view. Lanjut kedua, nah di sini ada ini transformasi bentuknya, kayak bagaimana, kenapa ini alasan bangunan saya berbentuk seperti yang teman-teman lihat di video. Itu semuanya berawal dari gelombang suara yang identik dengan perfilman. Walaupun sebenarnya perfilman itu ada yang non suara, tapi saya ini menganalogikan gelombangnya itu dijadikan masa bangunannya. Nah, jadi seperti ini transformasi gelombangnya. Nah, adapun di posisi ini karena perfilman itu kayak saya suka ini kayak bikin dokumenter begitu, dokumenter kayak pribadi begitu. Jadi saya mengambil ini bentuk handycam. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di ininya, pada saat saya buka SketchUp-nya untuk lebih jelasnya. Nah, bangunan ini dibuat secara ini menggunakan pilotis building, mirip rumah adat ini suku Bugis. Tujuannya sebagai ini, di bawahnya itu sebagai ruang publik, sirkulasi ini kendaraan dengan sirkulasi angin. Ini ada yang penerapan ini tadi, penerapan rumah panggung tadi, mengambil ini atapnya sebagai bentuk di focal point bangunan di sini. Nah, ini adapun kayak ini detail-detailnya, kayak fasad-fasadnya, formasinya. Ada juga kayak mengambil ini kayak ukiran-ukiran dari batik Toraja yang dijadikan fasad. Ini yang handycam, yang analoginya juga berupa gelombang beserta ini ukurannya. Kira-kira tampak depannya begini. Ini ada punya bioskop mini. Jadi kayak harapannya kayak mahasiswa itu ini presentasi, mereka presentasi di ini di bioskop mininya begitu. Jadi mereka mutar ini film hasil tugas akhirnya. Lanjut yang selanjutnya, ini sih kayak yang umumnya utilitas, tentang utilitasnya.
Nah, ini sih yang setelah tugas akhir, ini yang saya tekankan sama teman-teman yang sesudahnya, bahwa sebelum ini masuk studio, baiknya kebesaran ruang itu dianalisa baik-baik, terus dikelompokkan dengan ini warna, nanti akan mudah diatur, penempatannya akan mudah diatur. Jadi ruang-ruangnya itu kita bisa kelompokkan mana yang publik, mana yang semi publik, mana service, mana private, kira-kira begitu. Kita juga ini kayak bisa main simbol. Jadi kadang orang ini lebih suka melihat gambar daripada ini melihat tulisan. Jadi saya ini menyimpan ini simbol, kayak ini ada akses untuk disabilitas, kursi roda, di sini maintenance, ini toilet, di sini kayak perpustakaan begitu. Di sini ada ini studio, di sini ada kelas, di sini ada kayak kantor pengelola begitu. Adapun kayak elemen-elemen ruang luar dan ruang dalamnya itu kira-kira seperti ini, kayak pedestrian gitu, parkir, view aerial. Ini saya juga yang salah satu jadi focal point-nya, ada kayak jembatan begitu. Ini kayak konstruksinya memakai deletasi, berhubung bangunannya ini agak memanjang begitu, jadi sengaja saya ini bagi 5. Ini ada perspektif sih kayak interior. Nah, ini yang film yang saya ini tadi jelaskan tadi, bahwa salah satu yang saat itu tiba-tiba punya ide angkat ini perfilman. Interiornya ini yang bagian-bagian eksterior. Nah, salah satu ini sih juga kayak tips buat teman-teman kalau kayak mau punya banyak perspektif begitu, baiknya dibuatkan semacam keyframe. Jadi kita kayak kasih hitam putih gitu, terus ambil satu view, sisa dikasih warna begitu. Jadi orang ini agak enak melihatnya, oh nomor 1 arahnya kemana. Jadi orang bisa lihat, oh nomor 1 ini. Jadi dia kayak plan gitu ceritanya. Oke. Saya ini ya share ininya, SketchUp-nya. Kira-kira begitu dulu. Nanti saya jelaskan SketchUp-nya lagi. Silakan. Nah, SketchUp-nya yang ini. Di sini saya ini karena berhubung ini aktivitasnya agak padat begitu, jadi saya buat dua ini jalur untuk akses masuk. Nah, di mana yang di sini itu untuk publik yang lewati. Nah, yang samping ini adalah jalur untuk service, misalnya kayak maintenance begitu, atau supply barang, mobil-mobil kampas gitu. Nah, bisa ini lewat samping, mobil sampah, bisa langsung ini angkut sampahnya dari belakang. Jadi dia aksesnya di sini untuk mengangkut ini sampahnya. Ini parkiran ini di belakang untuk
diperuntukkan untuk publik. Misalnya pada saat ini ada mahasiswa yang wisuda, kayak ininya orang tuanya